Halo, salam jumpa kembali Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta ini. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas tentang perawatan, settingan, dan permasalahan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya, dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Oke teman-teman, di video pembahasan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang ciri-ciri murai batu yang sedang mengalami OB atau oper birahi, baik itu pada saat di rumah hariannya dan juga pada saat di gantangan. Dan untuk teman-teman yang butuh informasinya, teman-teman bisa saksikan video ini sampai habis. Oke. Murai adalah salah satu jenis burung yang mempunyai faktor tarung, yang di sini dibedakan lagi berdasarkan dengan karakter dan tipe serta tingkat fighternya, di mana ada yang bertipikal fighter tinggi dan ada juga yang memiliki fighter yang rendah. Murai lomba membutuhkan power dan tenaga yang besar serta emosi agar dapat bekerja dengan ngotot full durasi dari awal sampai akhir penilaian. Lalu, apakah murai lomba membutuhkan birahi juga? Jelas, di sini membutuhkan, karena birahi itu sendiri berfungsi agar kicauan si murai dapat bervariasi pada saat bertarung di atas gantangan. Dan tentunya birahi itu harus sinkron dengan emosinya. Tapi posisi birahi ini sendiri harus berada sedikit di bawah emosi. Jika tidak, maka yang ada, misalkan posisi birahi itu jauh di atas emosi, jelas variasi kicauan yang dikeluarkan maka bukan berupa kicauan atau full materi yang keluar, tetapi hanya berupa rayuan saja atau suara gelondongan atau ngukluk saja, yang juga akan diikuti oleh penunjukan lain. Maka pada saat si murai sedang tinggi birahinya, seperti yang akan saya bahas pada video kali ini. Dan sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya sedikit di sini akan saya jelaskan apa itu oper birahi atau sedang mengalami tinggi birahi, di mana posisi birahi itu berada sangat jauh di atas emosinya. Dan untuk murai yang sedang mengalami oper birahi, pastinya si murai akan menunjukkan ciri-ciri yang berbeda antara murai yang satu dengan murai yang lainnya. Tetapi secara garis besar, di sini rata-rata akan menunjukkan pada saat hariannya gacor dor, tetapi hanya ngukluk saja atau gelondongan saja yang keluar. Dan dalam kondisi minus berat atau suhu tubuhnya sedang menurun, maka pada saat mendengar suara murai lain, maka si murai akan langsung lowo. Dan untuk ciri-ciri yang berikutnya, pada saat diablak dan mendengar suara murai lainnya, dan juga pada saat melihat orang sedang membawa sangkar, maka si murai akan langsung gelisah, mental-mental, jerujit, bahkan sampai turun ke dasar sangkar tetapi tidak bunyi. Dan begitu didekati dengan murai lainnya, langsung tidak bunyi, dan sesekali hanya pasang-pasang badan dan selanjutnya ngelowo. Jadi terkesan seakan tidak ada fighternya sama sekali. Dan untuk ciri yang berikutnya, nafsu makan dan mandinya besar juga, dan nafsu mandinya di sini besar juga. Jadi misalkan jika dimandikan atau dimasukkan ke dalam keramba mandi tiap hari, pastinya akan langsung nyemplung dan mandi. Jadi kondisi seperti ini, nafsu mandinya pasti besar sekali. Dan yang berikutnya, pada saat kita buka kerodong, kotoran tampak besar-besar dan biasanya menumpuk di satu titik di bawah tangkringan. Yang itu artinya si murai pada saat kita kerodong hanya diam saja. Dan untuk ciri yang berikutnya, pada saat kita berikan penjemuran, seakan si murai nggak pernah merasa kepanasan dan tak pernah menunjukkan tanda gelisah atau kepanasan, walaupun si murai sudah kita jemur berjam-jam dengan durasi yang lama. Dan terlihat pada saat
begitu kita sampai di arena lomba, maka si murai akan langsung koar-koar. Dan pada saat melihat murai lainnya di kejauhan, maka si murai tampak seperti gelisah, mental-mental, naik turun tangkringan, tetapi tidak bunyi. Dan yang kemudian pada saat kita gantangkan, responnya pun hanya loncat-loncat saja, mental-mental, ngejeruji, nggak ada bunyi, serta berakhir ngelowo. Dan ada juga yang kalau sudah parah kondisi oper birahi berat, pada saat kita gantangkan di awal pun langsung ngelowo, seakan nggak ada fighternya. Nah, oke, itu tadi ciri-ciri dari penunjukan seekor murai di mana kondisinya sedang mengalami oper birahi, baik itu pada saat di rumah maupun pada saat kita lombakan. Dan untuk solusinya, murai yang sedang mengalami oper birahi ini adalah di sini yang ditekankan untuk rawatannya untuk membentuk fighter tarungnya dan juga mengejar emosinya, serta juga powernya dengan cara kita memberikan pola rawatan dan pola latihan fisik pada murainya, yaitu dengan pola rawatan mandi pagi seminggu 2 kali, lanjut jemur dan plus umbaran seminggu 2 kali juga, maksimal berikan 3 jam. Dan untuk umbaran bisa di speed, dan untuk jumlahnya disesuaikan lagi ya teman-teman, yang artinya diberikan secara bertahap. Jika si murai sudah terpantau napasnya ngos-ngosan dan kedua sayapnya sedikit terbuka, teman-teman bisa untuk mengistirahatkannya dulu, nanti baru dilanjutkan lagi. Pokoknya disesuaikan ya teman-teman dengan kemampuan si murai. Dan untuk pemberian IF, teman-teman bisa berikan jangkrik saja. Untuk porsinya bisa pagi 3, sore 3. Dan untuk pemberian pur, teman-teman bisa gunakan pur yang berprotein rendah, yang kandungan proteinnya berkisar antara 16 sampai 18%. Dan untuk hariannya, teman-teman bisa diberikan full krodong selain dari jadwal rawatan mandi, jemur, dan umbarannya. Lakukan pola rawatan ini sampai membaik dan terpantau fighter tarungnya muncul lagi. Dengan ciri-ciri, teman-teman nanti bisa salah satunya pada saat murai sudah muncul fighternya dan emosinya, maka pada saat kita berikan penjemuran atau umbaran, maka si murai akan terpantau mau on atau koslet. Jadi pada saat si murai sudah terpantau mau on pada saat kita berikan penjemuran atau pada saat kita berikan pengumbaran, itu merupakan tanda si murai sudah mendapatkan kembali untuk emosi dan fighternya. Jika sudah seperti itu, teman-teman nanti murai bisa untuk dibawa ke tes gantang untuk evaluasi lagi hasil dari rawatan yang sudah kita berikan, dan untuk menentukan pola rawatan selanjutnya. Dan untuk pola rawatannya nanti teman-teman bisa dirubah atau tetap seperti itu untuk pola rawatannya. Nanti jika menunjukkan hasil yang positif, teman-teman bisa tetap dengan pola rawatan itu. Tetapi nanti jika hasilnya negatif, teman-teman bisa evaluasi lagi untuk kedepannya untuk cari letak kesalahan di mana kurangnya. Oke teman-teman, jadi di sini itu tadi pembahasan dari tentang ciri-ciri murai yang sedang mengalami oper birahi atau sedang minus suhu tubuh, di mana baik pada saat di rumah maupun pada saat di gantangan, serta solusinya. Semoga pembahasan dari video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam murai mania.